Shalom saudara-saudari, tema renungan kita hari ini adalah sebuah pengakuan. Terambil dari Matius pasal 27 ayat 54, demikian firman Tuhan, kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara-saudari, dalam dunia peradilan dikenal adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, yaitu lembaga independen yang bertugas melindungi orang-orang yang bersedia menjadi saksi dalam pengadilan dengan mengatakan yang sebenarnya. Biasanya, saksi yang diperkirakan akan memberatkan terdakwa mengalami intimidasi bahkan terhadap nyawa mereka. Dengan adanya perlindungan itu, ia bisa lebih leluasa mengungkapkan apa yang dilihatnya. Siapa saja saksi yang melihat penderitaan Yesus Kristus hingga ia disalibkan itu? Sebenarnya terdapat cukup banyak saksi, tetapi ada yang sama sekali bungkam karena takut terhadap orang banyak yang pada saat itu setuju dengan penyaliban Yesus Kristus karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin mereka dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 17. Namun, Matius mencatat adanya pengakuan dari kepala pasukan dan para prajurit. Mereka sangat takut menyaksikan kedahsyatan saat Yesus Kristus berseru dengan suara nyaring di atas kayu salib, lalu menyerahkan nyawanya. Ada gempa bumi, tabir bait suci yang terbelah dua dari atas sampai ke bawah, bukit-bukit batu terbelah, kuburan yang terbuka dan kebangkitan banyak orang kudus yang telah meninggal. Pengakuan mereka sangat singkat, namun maknanya begitu dalam. Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Kita memang tidak berada di sana saat Yesus Kristus mati di kayu salib. Namun, dengan iman, kita percaya bahwa apa yang dituliskan oleh penulis Injil itu benar adanya. Sejauh mana kita berani menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah? Ataukah kita bungkam 1000 bahasa atas fakta yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa mereka? Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan,
yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.